Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ananda sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ananda sekalian senantiasa berada dalam naungan rahmat serta maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Ananda sekalian yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran di bab yang kelima ini, yakni mengenai bagaimana tata cara berpakaian menurut syariat Islam. Tapi sebelumnya, mari sama-sama sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memudahkan kita dalam menerima ilmu, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan terhadap apa yang kita dapat supaya bisa kita amalkan dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna. Anda sekalian, di layar sudah bisa kita saksikan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena memang hari ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di mana orang Islam yang mengaku sebagai seorang muslimah khususnya, tapi dari segi identitas berpakaian sangat jauh daripada kategori yang disesuaikan dan diharuskan oleh syariat. Nah, oleh sebab itu hal ini tentu harus kita bahas agar kita bisa mengetahui bagaimana Islam memandang tentang tata cara berpakaian ini. Dan insya Allah di materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam ini ada 4 kompetensi dasar yang diharapkan dari ananda sekalian. Pertama adalah 1.5, ananda diharapkan terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 2.5, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3.5, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4.5, menyajikan keutamaan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah pertama, dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam menurut Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Yang kedua, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam menurut Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surah An-Nur ayat 31. Terakhir, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ananda sekalian, di hadapan ananda sekalian bisa disaksikan satu ilustrasi tentang seseorang yang menutup hijab dan tidak menutup hijab. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran ananda sekalian ketika melihat ilustrasi ini? Ada ilustrasi kedua adalah di sini bisa kita saksikan fenomena berbusana masa kini. Dan ini tentu apakah sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak? Nah, di sini ada pertanyaan, ini benar ataukah salah cara berpakaian seperti barusan? Nah, oleh sebab itu, ketika kita memperhatikan tadi di ilustrasi yang pertama mengenai
Satu permen, yang satu masih dibungkus, yang satu tidak pakai bungkus. Dapat kita saksikan permen yang tidak dibungkus akan mudah dihinggapi lalat, dihinggapi kotoran. Tapi permen yang dibungkus rapi, maka tentu tidak akan mudah kotor. Nah, ini merupakan ilustrasi ringan mengenai bagaimana perbedaan antara orang yang berhijab dan tidak berhijab. Nah, lalu kita akan mempelajari bagaimana Islam memandang berpakaian ini sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Maka di sini bisa kita lihat bahwa adab berpakaian dulu kita bahas. Pertama, pengertian adab. Nah, pertama menurut etika, moral, adab. Pertama menurut etika adalah adab itu merupakan etika, artinya tatanan perilaku berdasarkan sistem atau tata nilai masyarakat tertentu. Sementara adab merupakan etika, artinya adat kebiasaan yang berarti tindakan manusia sesuai dengan ide-ide umum di masyarakat tentang baik dan buruk. Lalu selanjutnya, menurut Islam, adab itu adalah, ada juga yang mengartikan tata krama, dan ada juga yang mengartikan akhlak, artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, berpakaian sesuai dengan syariat Islam ini tentu mempunyai pengertian serta tujuan. Apa pengertian berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana sesungguhnya pakaian menurut Islam itu? Pertama, kita lihat bahwa berpakaian dengan tujuan menutup aurat dengan kriteria berpakaian yang benar, bukan hanya sekadar mode yang sedang tren, tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi berpakaian itu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hari-hari ini kita lihat orang banyak berpakaian, orang banyak berhijab, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, hanya mengikuti tren saja begitu. Maka di sini bisa kita lihat syarat pakaian muslim dan muslimah yang baik. Pertama, tentu adalah menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Artinya ada batasan-batasan aurat yang diperboleh. Ada batasan-batasan tubuh yang diperbolehkan. Semisal dalam satu keterangan jami'ul badani ilal wajhi wal ka'fain, bahwa aurat perempuan itu khususnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, bukan hanya berfungsi sebagai perhiasan. Jadi fungsi pakaian itu bukan hanya sebagai perhiasan saja. Yang ketiga, kain yang digunakan itu harus tebal, artinya tidak transparan begitu. Yang selanjutnya harus longgar dan tidak ketat. Jadi keempat kriteria ini yang merupakan kriteria atau berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Pertama adalah pakaian tersebut menutupi aurat. Kedua, bukan hanya berfungsi sebagai perhiasan, artinya bukan masalah bagus dan tidak bagus, tren dan tidak tren, tapi menutup aurat atau tidak. Dan kain yang digunakan pun harus tebal, tidak transparan, sehingga terlihat daleman dari badan kita itu. Dan yang terakhir adalah harus longgar, artinya tidak ketat. Karena bukan membungkus, tapi menutup. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah ayat Al-Quran mengenai kewajiban berhijab. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Ini adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Yang kedua, ada juga dalam Quran Surah Nur ayat 31. Silahkan nanti Ananda sekalian baca di rumahnya masing-masing. An-Nur ayat 31. Kesimpulannya adalah berpakaian sesuai syariat Islam menurut Al-Quran Surah Al-Ahzab dan Quran Surah Nur ayat 59 bagi Al-Ahzab dan 31 Surah Nur. Pertama, menurut Quran Surah Al-Ahzab bahwa berpakaian menurut Islam itu adalah wajib menutupi aurat yang tadi disampaikan. Jami'ul badani ilal wajhi wal ka'fain, bagi perempuan seluruh tubuh, dan dikecualikan yang diperbolehkan itu adalah muka dan telapak tangan. Sementara menurut Quran Surah Nur ayat 31 adalah pertama, memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh. Jadi artinya harus pakaian itu menutupi seluruh tubuh yang tadi itu, kecuali yang dikecualikan. Yang kedua, memakai jilbab, kerudung kalau bahasa di kita, itu harus sampai menutupi dada. Jadi tidak boleh kemudian memakai jilbab sampai ke leher atau kemudian diikat sehingga dadanya kemana-mana. Itu juga tidak sesuai dengan kriteria berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ketiga adalah haram bagi perempuan membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Artinya diperbolehkan beberapa kategori aurat yang diperbolehkan diperlihatkan bagi laki-laki, tapi kategorinya adalah mahram, semisal ayah, kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, terakhir, ini merupakan batas aurat laki-laki dan perempuan. Bisa Anda saksikan, laki-laki pertama tidak terlalu tipis dan ketat, sama juga tidak boleh laki-laki juga berpakaian ketat begitu ya, hingga tak menampakkan bentuk aurat itu sendiri. Kedua, menutup aurat antara pusar dan sampai lutut. Pakaian tidak menyerupai perempuan. Bagi perempuan, pertama ada 5 kriteria: menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua, hijab menutupi hingga ke dada. Ketiga, pakaian tebal, artinya tidak tipis dan longgar hingga tidak menonjolkan lekak-lekuk tubuh, terutama lekak-lekuk tubuh yang pas hal-hal yang sensitif bagi perempuan. Keempatnya adalah tidak menyerupai laki-laki. Dan terakhir adalah memakai kaos kaki, atau artinya kakinya itu kan termasuk aurat, maka harus ditutupi. Nah, itu mudah-mudahan materi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian, dan mudah-mudahan di pertemuan pertama di materi bab yang kelima ini bisa difahami tentang bagaimana tata cara berpakaian sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.